Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Berhubung karena virus corona COVID-19, kita belum dapat beribadah bersama-sama di gereja ini. Kami pelayan full timer HKBP Sukajadi. Untuk melayani ibadah minggu ini melalui siaran ini, kita dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 815 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka.
Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 811 ayat 1. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan ini. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat kita. Mari kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 733 ayat 1. Marilah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung
dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah setelah pengakuan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 814 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel dalam minggu ini dalam kitab Evangelium Lukas pasal 18 dari ayat yang pertama hingga ayat 8. Kita responsoria membacakannya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah
serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 249 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mendengarkan warta gereja pada minggu ini, 17 Mei 2020. 1. Nama minggu, Minggu Rogate, artinya berdoa, manang martangyang. Dengan topik minggu, doa ucapan syukur, tangyang hamuliateon. 2. Ibadah minggu dan pertangyangan wek masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing untuk mendukung program pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19 saat ini. Tata acara ibadah minggu dan pertangyangan disediakan gereja dan bisa diperoleh dari sintua wek masing-masing. Dan persembahan ibadah kita sebagai ucapan syukur kita atas berkat dan kasih perlindungan Tuhan, kita berikan kepada Dia melalui gerejanya. 3. Bagi saudara-saudara jemaat yang merayakan ulang tahun pada minggu ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, atas nama Parhalado, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja kita pada minggu ini. Shalom. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dari buku ND nomor 487 ayat 1.
sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di Minggu Rogate pada minggu ini 17 Mei 2020. Firman Tuhan yang menyapa kita dari 1 Tawarik pada pasalnya yang ke-17, pada ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan di bawah perikop doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap terkokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat sampai hari ini. Firman Tuhan pada hari ini kita masuk di Minggu Rogate, Minggu berdoa. Pada hari ini kita disapa firman Tuhan, belajar dari Raja Daud. Daud adalah seorang raja. Dia adalah orang pilihan Tuhan yang digantikan Saul untuk menggantikan Saul sebagai Raja Mesir. Luar biasa dari cerita Daud yang sangat menarik bagi kita. Mungkin anak-anak sekolah minggu, bahkan kita mengingat siapa Daud. Ada beberapa yang mungkin menjadi ingatan kita untuk mengingat siapa Daud dalam kehidupan ini. Yang pertama, mungkin yang terkenal dari Daud adalah dia bisa mengalahkan Goliat yang besar, yang bertubuh jauh dari Daud, tapi dia bisa dikalahkan dari tentara Filistin tersebut. Yang kedua yang kita ingat dari Daud adalah dia mempunyai anak yang bernama Salomo yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Atau yang terkenal dari Daud adalah ketika dia menginginkan Betsheba dan membunuh Uria. Karena itu ada beberapa ingatan kita teringat masalah siapa Daud dalam kehidupan ini. Tapi dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar bagaimana Daud menjadi orang yang percaya, orang yang yakin kepada Tuhan,
dan orang yang selalu setia kepada Tuhan dengan apapun kondisi yang terjadi dalam kehidupannya. Yang menarik kalau di ayat sebelumnya kita baca, ada permintaan Daud yang diinginkan dari Allah. Dia menginginkan agar dia mampu membangun bait Allah. Kondisi bait Allah yang sudah hancur sebelumnya, ada kerinduan Daud bahwa dialah yang akan memimpin dan yang bisa membangun bait Allah tersebut. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata apa yang terjadi bahwa Daud tidak diizinkan oleh Allah untuk membangun bait Allah tersebut. Melalui Nabi Nathan, Allah menyampaikan dan berfirman untuk diberitakan kepada Daud bahwa yang ternyata yang akan nantinya membangun bait Allah tersebut adalah anaknya, yaitu Salomo. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, keinginan Daud, kerinduan Daud, dan harapan Daud ternyata tidak seperti yang dia inginkan yang terjadi dalam kehidupannya. Ternyata jawaban dari permohonannya kepada Tuhan bukan seperti yang diharapkan dalam kerinduannya tersebut. Karena itu ketika Daud melihat bahwa ternyata melalui Nabi Nathan dia disampaikan bahwa yang menjadi jawaban untuk mendirikan bait Allah adalah anaknya Salomo, Daud tidak bersungut-sungut. Daud tidak marah kepada Tuhan. Daud tidak menyalahkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tapi saat ini kita mau melihat bahwa ternyata ada doa syukur Daud kepada Allah dari setiap jawaban yang diberikan oleh Nabi Nathan. Yang menarik jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa ternyata jawaban Tuhan kepada Daud, keluarganya, dinasti kerajaannya, bahkan keturunannya dan keluarganya, Tuhan akan berkati luar biasa. Karena lewat keturunan-keturunan Daud ini, itulah lahir Sang Juru Selamat bagi kita. Karena Yesus lahir dari keturunan Daud. Karena itu sering kita membaca bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Karena itu ketika Daud melihat bahwa dia tidak diizinkan dari jawaban doanya, dia tidak diberikan itu apa yang dia inginkan, dia tidak marah kepada Tuhan. Tapi dia yakin bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Melalui anaknya, itu akan terbangun kembali bait Allah yang sudah hancur tersebut. Karena itu dia berdoa kepada Tuhan dari ayat 16 sampai ayat 27, ungkapan hati Daud, rasa syukur Daud kepada Tuhan. Walaupun dia tidak terjawab doanya, tapi dia merasakan kebesaran Tuhan yang luar biasa bahwa Tuhan sudah siapkan ternyata jawaban yang terbaik dalam kehidupannya. Dinasti kerajaannya menjadi kerajaan yang besar, keluarganya dan keturunannya menjadi keluarga yang besar, bahkan nama Daud terkenal bahkan sampai saat ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar lewat firman Tuhan saat ini. Ternyata ada permintaan, ada doa yang kadang kita sampaikan tapi tidak sesuai dengan rencana kita yang Tuhan jawab dalam kehidupan ini. Yang pertama kita mau belajar dari Daud melihat bahwa sekalipun ternyata doa kita, permohonan kita tidak seperti yang terjadi dari keinginan itu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, yang mau kita lihat bahwa Tuhan sudah siapkan rencana yang besar yang akan nantinya menjadi yang lebih baik dari yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Karena itu jangan menyerah ketika ternyata doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Banyak mungkin amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 1, 2, bahkan 5 mungkin permintaan-permintaan kita kepada Tuhan. Bahkan sampai saat ini permohonan yang selalu kita suarakan kepada Tuhan, bahkan mungkin sudah dijawab oleh Tuhan yang tidak seperti yang kita harapkan. Dari segala sesuatu yang sudah kita panjatkan kepadanya, permohonan yang luar biasa yang kita minta kepada Tuhan, tapi nyatanya tidak terjawab, bahkan jawaban mungkin berbeda dari kenyataan yang kita inginkan. Karena itu kita mau belajar dari Daud, melihat sisi positif. Apapun jawaban Tuhan, apapun rencana Tuhan, apapun yang terjadi, seperti apapun itu, jika memang jauh dari rencana kita sekalipun, kita mau lihat bahwa rencana Tuhan itu rencana yang indah dalam kehidupan kita.
Lihatlah dari Daud, dari orang yang bukan siapa-siapa, hanya seorang penggembala, anak sulung dari Isai yang tidak diperhitungkan sebelumnya, ternyata bisa menjadi seorang raja yang besar. Bahkan lewat keturunannya lah Yesus lahir yang menyelamatkan dunia ini. Lewat keturunannya lah namanya semakin besar, lewat anaknya yang mempunyai kebijaksanaan dari seisi dunia ini. Menunjukkan bahwa ternyata Tuhan bisa memakai yang luar biasa dari yang sebelumnya biasa-biasa. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu doa ini, di minggu Rogate, yang selalu diingatkan kepada setiap kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan, berseru memohon kepada Tuhan, kita mau diajak bahwa apapun jawaban doa, apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apapun itu yang tidak seperti yang kita harapkan sekalipun, yang Tuhan nyatakan nantinya dalam kehidupan kita, lihatlah, Tuhan sudah siapkan yang begitu indah, yang nantinya akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang perlu adalah bagi kita percaya kepada Tuhan. Seperti Daud, ketika dia mendengar dari Nabi Nathan, bahwa ternyata bukan dia yang Tuhan izinkan untuk membangun bait Allah, Daud yakin bahwa Tuhan akan menyatakan janjinya dan semua itu akan digenapi. Karena itu dia datang berlutut berdoa kepada Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu berdoa, mari kita selalu tetap berserah kepada Tuhan, mari kita selalu melihat bahwa setiap apapun yang Tuhan berikan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jawaban Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik, yang di luar kemampuan kita, itulah yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu Rogate ini, biarlah iman kita semakin kuat, iman kita semakin yakin, dan doa-doa kita tidak kendor, tapi kita semakin berdoa dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Karena kita tahu semua Tuhan jawab dalam setiap doa dan permohonan kita. Yakinlah doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan akan menjadi kemuliaan dan akan menjadi sukacita bagi kita, karena yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang menarik juga dari firman Tuhan ini, Daud mendoakan keluarganya, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati keluarganya. Bisa kita baca di ayat 26 sampai 27. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga mendoakan keluarga kita, mendoakan keturunan kita, mendoakan setiap orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada, supaya semakin Tuhan berkati dalam kehidupan ini. Karena kita tahu mungkin bagian kebahagiaan belum kita rasakan. Allah itu akapino parta doate ina amang, janji Tuhan juga akan nyata dalam kehidupan kita. Karena itu kita percayalah bahwa semua yang Tuhan berikan dalam hidup ini yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari setiap kita berdoa, mari jadikan keluarga kita keluarga doa, rumah kita rumah doa, supaya hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini Engkau masih memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar yang boleh kami rasakan Tuhan sampai saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas kebaikan-Mu ya Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Banyak berkat yang kami terima Bapa. Banyak mujizat yang kami rasakan Tuhan. Bahkan banyak cara-Mu ya Tuhan menjalani kehidupan ini Bapa, untuk boleh kami nikmati Tuhan. Begitu jalan-jalan-Mu ya Bapa yang harus kami lalui. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya ya Bapa bahwa segala sesuatu yang kami nikmati dalam hidup ini adalah pemberian-Mu yang terbaik Tuhan. Karena itu kami datang bersyukur kepadamu ya Bapa untuk setiap apapun yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Tuhan, pada minggu hari ini, di minggu Rogate, minggu berdoa, kami diajari Tuhan lewat firman-Mu. Karena itu Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan boleh tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Kami diingatkan dan diajarkan Tuhan untuk selalu berdoa, berseru kepadamu ya Bapa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka. Ajari kami Tuhan,
untuk selalu bersyukur dan meyakini bahwa segala sesuatu Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk kehidupan kami. Karena itu kami mohon Bapa, Engkaulah yang berkenan Tuhan memberkati kami semua. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati dalam setiap apapun yang kami lakukan. Kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang melakukan aktivitas Tuhan. Semuanya kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Anak-anak kami Tuhan, orang tua kami, orang yang kami sayangi, seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada, lindungi Tuhan. Ketika mereka pun harus jauh dari kami, terpisah jarak, waktu dan tempat, tapi kami mohon kepadamu ya Bapa, berkati kami Tuhan, berkati juga keluarga kami yang jauh di sana. Tuhan, kami juga hari ini mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu HKBP Sukajadi dimanapun mereka berada. Tuhan, lindungi seluruh jemaat-Mu Tuhan, lindungi kami semua Bapa. Kalau kondisi saat ini kami tetap harus bisa beribadah di rumah kami masing-masing, tapi biarlah Tuhan kasih-Mu tetap nyata bagi kami. Karena itu berkati kami semua Tuhan, biarlah kami dalam perlindungan tangan pengasihan-Mu. Kalau ada pun jemaat-Mu yang sakit Bapa, jamah Tuhan dengan tangan pengasihan-Mu. Urapi Tuhan lewat makanan minuman, agar boleh menjadi kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit. Berikan kekuatan dan berikan tetap pengharapan. Dan jagai seluruh keluarga Tuhan, agar mereka pun boleh dalam keadaan sehat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan jemaat-Mu yang bersuka cita, yang merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, pertambahan usia, umur, ataupun ulang tahun pernikahan, atau begitu banyak berkat yang mereka terima Tuhan dalam 1 minggu ini. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-berkat Tuhan semakin tercurah bagi setiap kami, dan ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur dengan apa yang kami nikmati dalam hidup ini. Tuhan, juga kami mau berdoa pada hari ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ke tangan pengasihan-Mu, pimpinan kami Bapa dari tingkat presiden sampai yang terendah. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Apapun Tuhan, dalam setiap rencana maupun setiap keputusan-keputusan yang mereka boleh ambil, biarlah semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Karena itu Engkau yang melindungi dan mengajari mereka, dan yang memampukan mereka Tuhan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa Bapa untuk kondisi negara kami, bahkan dunia ini Tuhan, dengan virus corona Bapa, COVID-19 yang saat ini Tuhan makin banyak ya Bapa. Karena itu kami berdoa ya Tuhan ke tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan, berkati setiap korban yang saat ini sedang berjuang Tuhan. Berikan kekuatan dan kesembuhan. Berkati juga Bapa yang saat ini sedang mencari kesehatan yang daripada-Mu Bapa. Untuk mereka yang saat ini sedang berjuang Tuhan, biarlah Engkau yang memampukan mereka semua. Kami juga berdoa untuk rumah sakit, dokter dan semua tim yang saat ini bekerja Tuhan di rumah sakit kesehatan. Tuhan juga berikan kekuatan bagi mereka semua. Berikan perlindungan yang daripada-Mu ya Tuhan. Bahkan seluruh keluarga mereka pun Tuhan yang menjagai. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami berdoa biarlah semua ini cepat berlalu Bapa. Biarlah semua ini boleh berakhir Tuhan. Sehingga kami boleh kembali dalam menjalani aktivitas kami dengan semula. Beribadah di rumah-Mu Tuhan. Bekerja kembali Bapa. Bertemu satu dengan yang lain Tuhan. Karena itu biarlah Engkau yang mendengar setiap kerinduan kami ini Tuhan. Biar semuanya boleh berakhir Bapa. Tuhanlah yang memberkati kami semua. Kami serahkan hidup kami hanya ke tangan pengasihan-Mu. Inilah kami Tuhan. Biarlah setiap doa-doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, biarlah semuanya boleh berkenan ke hadapan-Mu, dan terjadilah ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lord.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami Perhalado HKBP Sukajadi menyampaikan selamat hari Minggu dan salam kami kepada seluruh jemaat. Kiranya Tuhan memberikan kita selalu kesehatan, menyertai kita dimanapun kita berada, dan ingatlah untuk selalu tetap kita beribadah di rumah, menjaga kesehatan kita. Kami mengimbau bagi seluruh jemaat kita yang beribadah di rumah masing-masing, mari Amam Inang kita datang ke gereja menghantarkan persembahan kita, atau boleh lewat Sintua Wek masing-masing agar persembahan kita serahkan ke gereja kita HKBP Sukajadi. Karena itu salam sehat dari kami untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.